ada pengiriman makam atau jenazah eh, eh, COVID-19 yang ada di rumah sakit dikirim ke desa Barang, dan tentunya sudah dilakukan proses pemakaman relawan hingga sudah dikubur sampai selesai. Baru ada informasi bahwa ada satu kesalahan atau trouble dari pihak rumah sakit di Solo, sehingga tim relawan sudah melakukan solidaritasnya, sehingga ada informasi bahwa ada trouble kesalahan, dan pada besoknya hari Senin jam 9 baru dikirim jenazah asli atau jenazah pastinya, hingga langsung dilakukan pemakaman oleh relawan di tingkat desa. Kita sebagai relawan hanya menerima kiriman dari rumah sakit Muwadi, kiriman paket peti jenazah. Setelah jenazah datang, ya kita makamkan sesuai dengan progres. Setelah kita makamkan sesuai dengan progres, malam hari kira-kira jam selesai pemakaman itu habis maghrib menjelang isya. Setelah itu kurang lebih jam 12 malam, saya mendapatkan kabar bahwa peti yang saya makamkan itu kosong. Setelah penggantian sudah dilakukan proses pemakaman secara proses dan sudah selesai dimakamkan, ternyata ada informasi dari pihak rumah sakit bahwa ada suatu kesalahan atau trouble. Kesalahannya adalah bahwa yang dimakamkan yang dikirim adalah peti jenazah yang kosong, tapi sudah terlanjur dimakamkan. Di tingkat cara pengiriman jenazahnya dari rumah sakit tentunya dari relawan juga tidak tahu karena COVID-19 tidak dibuka. Setelah ini Pak, jenazah ini ada 2 jenazah lagi yang sudah dikuburkan. Ya, ini mungkin dari pihak rumah sakit mungkin ada yang disampaikan tadi, mungkin ada pergantian atau mungkin saking malam banyaknya juga sehingga terjadi hal demikian. Tentunya ini jenazah masih di RS, petugas COVID-19 ternyata kubur, peti kosong. Ini ceritanya. Diduga kurang berkoordinasi, tim petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah mengubur peti mati kosong. Peristiwa ini terjadi di Desa Karanglo, Kecamatan Polan Harjo. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Joko Handoyo mengatakan, setelah prosesi pemakaman selesai, petugas baru mendapat kabar dan menyatakan peti yang dikubur itu tak ada jenazahnya. Tim dapat telepon jika peti mati yang dikuburkan itu kosong karena pihak rumah sakit menyebut jika jenazah masih berada di rumah sakit. Jelas Joko, dilansir dari Tribun Solo. Menurut Joko, setelah itu tim kembali ke rumah sakit dan menjemput jenazah untuk dimakamkan. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Begitu imbuhnya. Tim pemakaman jenazah COVID-19 di Klaten kuburkan peti mati kosong. Ini kronologinya. Kurang koordinasi, sementara itu menurut Kepala Desa Karanglo, Yudi Kusnandar, peristiwa tersebut sempat jadi sorotan masyarakat. Pihaknya menduga ada miskomunikasi terjadi di internal pihak rumah sakit. Miskomunikasi terjadi di internal rumah sakit. Perlu diketahui sebagai tim kubur cepat kami hanya menerima saja. Kita kan nggak tahu peti itu kosong atau berisi, ujarnya. Menurut Yudi, peti mati kosong yang dikuburkan pada minggu kemarin itu berukuran cukup besar dan berat, sehingga pihaknya tidak menduga jika peti tersebut kosong. Yudi mengaku pihak rumah sakit di daerah Solo mengantarkan peti mati itu ke Desa Karanglo. Jadi kita hanya menerima, tidak mengambil ke rumah sakit. Atas kejadian ini kita ambil hikmahnya saja. Imbuhnya, Doni Aprian. Kembali terjadi penemuan mayat positif COVID-19 di Kepri,
Tim Satgas COVID-19 mengevakuasi mayat Sun Kui di Hotel Trend Central Natuna. Warga Batam kembali digegerkan dengan penemuan mayat di salah satu kamar Hotel Trend Central, Jalan Pramuka Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa, 13 Juli 2021 siang. Jenazah pria tua itu diketahui bernama Sun Ki, anak buah kapal KM Bintang Natuna Jaya asal Batam, yang kebetulan sedang bersandar di Pelabuhan Penangi, Natuna. Pria 70 tahun tersebut ditemukan tak bernyawa oleh petugas hotel dan kemudian dilaporkan ke polisi setempat yang kemudian tiba di lokasi bersama dengan tim Satgas COVID-19. Saat dites antigen, jenazah itu positif corona, kata Hikmah Aliansyah, juru bicara Satgas COVID-19 Natuna kepada Batam News. Saat dites antigen, jenazah itu positif corona, kata Hikmah Aliansyah, juru bicara Satgas COVID-19 Natuna kepada Batam News jaringan suara.com. Meski demikian, hingga kini belum diketahui penyebab pasti meninggalnya Sun Ki dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim pemakaman jenazah COVID-19 di Klaten kuburkan peti mati kosong. Ini kronologinya. Pekerja medis memakai APD mengangkut peti mati dalam pemakaman pasien COVID-19 di Klat, Malaysia pada Minggu 23 Mei 2021. Kasus COVID-19 Malaysia bertambah lebih dari 6.000 kasus selama 7 hari beruntun sejak 18 Mei dalam gelombang ketiga. Tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah dikabarkan menguburkan peti mati kosong. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecamatan Polan Harjo, Minggu 11 Juli 2021. Benar ada kejadian tersebut. Itu terjadi pada Minggu, ujar Joko dikutip dari tribunsolo.com, Selasa 13 Juli 2021. Sehari ada 27 pemakaman jenazah COVID-19 di Wonogiri, tertinggi sepanjang pandemi. Joko menjelaskan kejadian berawal saat seorang warga desa Karanglo meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 di sebuah rumah sakit Solo. Prosesi pemakaman dilakukan pada Minggu malam. Setelah proses pemakaman selesai, ternyata tim relawan mendapat telepon dari pihak rumah sakit jika peti mati yang dikuburkan tersebut tidak berisi jenazah. Tim dapat telepon jika peti mati yang dikuburkan itu kosong karena pihak rumah sakit menyebut jika jenazah masih berada di rumah sakit. Jelasnya. Akhirnya lanjut Joko, peti mati kosong yang dikuburkan itu dibongkar kembali Senin 12 Juli 2021 pagi dan jenazah warga tersebut dikuburkan pada Senin pagi. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai, imbuhnya. Untuk kasus pungli pemikul jenazah COVID-19 TPU Bandung Ridwan Kamil minta Kapolda tempatkan ke polisi khusus. Sementara itu, Kepala Desa Karanglo Yudi Kusnandar mendapatkan jika miskomunikasi terjadi di internal pihak rumah sakit. Miskomunikasi terjadi di rumah sakit. Perlu diketahui sebagai tim kubur cepat kami hanya menerima saja. Kita kan nggak tahu peti itu kosong atau berisi, ujarnya. Menurut Yudi, peti mati kosong yang dikuburkan pada Minggu kemarin itu berukuran cukup besar dan berat, sehingga pihaknya tidak menduga jika peti itu tersebut kosong. Untuk kasus pungli pemikul jenazah COVID-19 TPU Bandung, Ridwan Kamil minta ke Polda tempatkan polisi, khusus Pemkot Bandung. Petugas pemikul jenazah COVID-19 kelelahan. Ahli waris memohon jangan interferensi. Konvoi ambulans dituduh warganet tak bawa jenazah COVID-19. Ini jawaban APBD Samarinda. Pengakuan korban pungli 4 juta untuk pemakaman jenazah COVID-19 di Bandung. Jumlah jenazah COVID-19 yang dimakamkan meningkat. Petugas sampai tidur dan makan di makam.
Kasus petugas pemikul jenazah COVID-19 minta 4 juta. Polisi. Tidak ada pungli, kesepakatan keluarga dan masyarakat rekor tertinggi di Samarinda. 11 jenazah COVID-19 dimakamkan dalam sehari. Respon Dr. Tirta, Fahri Hamzah tak setuju Dr. Louis ditangkap. Penangkapan Dr. Louis terkait kasus penyebaran hoax mendapat tanggapan dari ex-Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia menyatakan tak setuju jika dilakukan penangkapan terhadap Dr. Louis. Pendapat itu ia sampaikan pada aktivis kesehatan Dr. Tirta. Melalui cuitan pada Senin lalu, Dr. Tirta mengabarkan bahwa kasus Dr. Louis telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Cuitan itu lalu direspon oleh Fahri Hamzah. Lewat balasannya, Fahri Hamzah menyatakan tak setuju dengan penangkapan orang dengan tujuan menyuruh berhenti menyampaikan opini. Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menuliskan, "Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai. Tidak mendidik rakyat." Demikian tulis Fahri Hamzah. Dr. Louis ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di apartemen Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Penangkapan itu buntut dari pernyataan Dr. Louis yang tak percaya COVID-19 dan menyebut kematian pasien COVID gara-gara interaksi antar obat. Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengatakan, Dr. Louis dijerat dengan pasal 28 ayat 2, contoh pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu juga pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan, dalam perkara ini, Dr. Louis diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax hingga menimbulkan keonaran dan menghalang-halangi penanggulangan wabah. Di antara postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Demikian kata Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kini Dr. Louis Owin telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka Dr. Louis Owin resmi diumumkan Bareskrim Polri. Ia ditahan di rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.